pulang dari Gunung Gede itu saya bawa sepotong kayu dan saya bentuklah seperti ini. Rasa mala ya? Kayu rasa mala, betul. Dan hanya menggunakan satu pisau ini saya membentuk ini. Karena yang diambil itu di mata bila ini tipis. Oke. Ini jauh lebih tipis. Tajam ya? Betul. Dibanding dengan yang ini, karena ini separuh jalan ini masih rata nih dari punggung. Oke, baru belok. Jadi ini ujung matanya ini benar-benar jauh lebih tipis. Oke. Unik. Jadi kalau dilihat dari sebelah sini, dia itu flat, seolah-olah bevel utamanya hanya ini aja. Iya. Oke. Tapi kalau kita balik, sisi satunya, ini ada bevel, ini ada micro bevel. Ada micro bevelnya. Ingat ya teman-teman, jadi harus ke bagian rata ya Om ya, dari ujung dari pangkal sampai ke ujung, semuanya itu harus kena. Berikutnya apa lagi nih Om? Mungkin hari ini 2 aja ya. Boleh. Nah, ini yang unik nih, yang pisaunya mbah-mbah yang aneh. Ini karena bentuk matanya asimetris, artinya kiri dan kanan itu sudutnya beda. Saya akan tunjukin caranya saya mengasahnya. Oke. Ganti batu lagi kita. Ini udah bisa saya kasih wax ya Om ya? Boleh. Ya, ini saya kasih wax teman-teman. Ini karena ada sedikit korosi. Karena ada sedikit korosi, saya bersihin dulu ya. Oke. Step awalnya kayak tadi yang pertama ya, dihilangkan dulu korosinya. Nah, ini saya lanjut yang tadi pisau ukir yang udah diasah. Nah, kebetulan sudah kering ya, karena cepat keringnya. Ini kita oles pakai wax atau seperti apa ya biasanya? Kalau dia itu lilin sih sebenarnya. Lilin ya? Kandungan seperti lilin yang emang kandungan airnya dikit. Betul, dan itu lilinnya itu ada yang dari lebah dan ada beberapa sumber lah. Tapi saya nggak tahu nih yang ini tepatnya terbuat dari apa. Mungkin teman-teman kalau yang penasaran bisa dicari tahu, nanti ditunjukin. Ya. Oke, nanti kita kasih tahu linknya di deskripsi. Ini penting juga, ketika mengoleskan teman-teman harus searah dari atas ya. Jadi jangan langsung dari bilah yang tajamnya ke atas, itu akan melukai jari teman-teman semua. Jadi harus pelan-pelan juga dalam mengoles, karena pisau ini tajam banget. Pisau ini baru diasah dan tajamnya lumayan sangat beresiko ya, jadi harus dari atas. Nah, ini cukup sekali aja sebenarnya. Ini udah bisa dimasukkan ke dalam covernya. Nah, ini udah bisa disimpan dan mungkin bisa bertahan beberapa bulan itu nggak ya. dipakai nggak masalah. Beberapa bulan nggak dipakai nggak masalah. Nanti tinggal dicek lagi aja. Kalau misalkan dia udah mulai mengering, waxnya tinggal dikasih lagi, gitu ya. Oke, ini dapat satu pisau yang sudah diasah. Oke. Dan jenis yang kedua ini adalah jenis yang tadi karya dari maker kita dari Jepara yang memiliki 2 mata bilah kanan dan kirinya berbeda. Ini sedang diproses pengasahan grade 800 sampai 1000. Oke. Ini kan korosinya pisaunya ya. Iya. Nah, ini korosinya udah hilang, ya, bolak-balik hilang. Sekarang saya mulai asah. Untuk mengasah pisau yang asimetris seperti ini, ini pilihan ya, bukan wajib, ini pilihan. Ada yang mengasah dari bevel ini. Jadi ada yang mengasah dari bevel ini, terus nanti dibalik. Oke. Tapi kalau saya enggak, saya lebih senang mengasah hanya di sebelah sini. Oke, jadi sisi yang lebih luas tadi Om. Betul. Saya hanya mengasah satu sisi. Nanti burnya itu nanti dihilangkan pakai stropping. Oh, pakai ini aja cukup Om ya? Cukup. Jadi nggak usah pakai grade yang lebih halus lagi? Oh, tetap pakai enggak, maksudnya sebelah sini saya nggak akan asah. Hilangin burnya itu nanti pakai stropping aja. Gitu. Jadi lebih fokus di sisi yang tadi yang pertama ini ya? Betul, betul. Saya akan bikin dia rata. Jadi matanya ini kemiringan sebelah sini akan lebih terjaga. Karena kemiringan ini sudah dirancang sedemikian rupa sama maker yang efektif lah gitu. Jadi saya nggak akan merubah ini. Konstruksinya ya, betul, saya hanya mengasah dari belakangnya. Ini
kalau memang kelihatan ya ini udah mulai berubah, ini yang kena asah ini selebar ini ya, ini udah kemakan. Oke. Gitu. Jadi saya kan konsisten dari sebelah sini terus nih. Ya. Dan nggak perlu dipikirin kemiringannya seperti apa, cukup tempelin total di atas batu, udah terus aja. Gitu. Sangat gampang merawatnya. Jadi tinggal nanti pada saat ngebersihin bur kalau misalnya nggak bisa, atau pada saat perawatan karena ini ada yang ciping kena batu, baru diasah dari sebelah sini lagi. Oh, karena ini ya istilahnya cuma menajamkan Om ya? Betul, hanya merawat mata hanya ya. merawat mata, jadi hanya di sisi yang lebih luas saja sudah cukup. Betul. Untuk si model ini. Iya, model asimetris. Asimetris. Nah. Oke, burnya udah Mulai. Tapi belum cukup ini, belum cukup banyak dan belum cukup rata juga. Nih kita juga ada kapak. Sebenarnya nanti desain-desain yang ingin kita kulik itu banyak teman-teman. Jadi dari beraneka ragam jenis mata bilah, kita juga banyak yang kita akan kupas ya, penjelasan dan hal-hal yang emang mesti kita kasih tahu ke teman-teman supaya setiap jenis pisau itu ada perawatannya. Betul. Setiap jenis bilah itu ada kepenggunaannya. Nah, nanti juga di sesi berikutnya Mas Hari udah konfirmasi tadi ya, ada temen yang lebih menguasai di bahan, konstruksi dan sebagainya. Jadi nanti pembicaranya itu ya kita mix, jadi lebih seru lagi ya, kalau ngobrol santai sambil menceritakan tentang pengalaman. betul. Sebuah bilah itu gimana. Jadi tidak sembarang pisau yang kita punya itu ada fungsi dan khasiatnya masing-masing. Betul. Bahkan eksplorasi sang maker pun dia dengan dia punya ide kreativitas itu bisa membentuk jenis pisau itu lebih terarah ya. Betul. Karena banyak penggunaan pisau yang memang kalau kita lihat itu tidak sesuai dengan arah penggunaan. Sayang sekali sebenarnya teman-teman, yang emang kita harus pahami itu ya. Setiap pisau itu ada arah penggunaannya untuk apa gitu ya. Jadi nanti motong daging itu ada pisau khusus daging, bukan pakai pisau yang lain ya. Jadi banyak hal yang bisa kita ceritakan nanti ya. Nah, ini udah mulai main di sebelahnya Om. Burnya udah lihat dari selarinya udah lumayan banyak ya di batu yang kedua. Dan masih konsisten, hanya sebelah sini aja yang saya asah. Oke. Saya nggak pindah sama sekali, jadi boleh dilihat ini kan bekas asahan semua nih. Betul. Bekas beradu sama batu asahan semua ini. Gitu. Nah, ini burnya udah keren banget nih, bisa dirasa. Tapi karena batunya yang ini jadi burnya halus. Oke, ini burnya sudah keluar. Cuman si burnya ini lebih kecil ya. Lebih halus Ya, lebih halus. Dan mungkin ini tinggal proses stropping yang tadi Om bilang ya. Mungkin tinggal finishingnya ini lebih cepat. Dan tingkat ketajamannya udah beda banget, tajam banget. Ini bahkan kalau cutter itu ya hampir sama kali tajamnya nih. Oke, kita finishing dikit. Kita finish. Oh, ini ada sedikit karat, coba. Biar kena ya. Iya. Yang udah hilang, Dikit lagi. Ini grade 3000 ya batunya. Iya. Jadi teman-teman, ini sebenarnya yang perlu disiapkan ketika teman-teman mempunyai beragam bilah. Teman-teman bisa simpan juga atau miliki juga jenis batu asahan yang memiliki 3 karakter atau minimal 2 karakter ya. Jadi yang karakter yang sedikit lebih kasar, karakter yang grade 1000, terus karakter yang kedua grade 3000 yang untuk menghaluskan. Jadi ada atau bahkan sampai 6000. Bahkan sampai kalau kita beli batu Oh. asahan yang mahal tuh, yang sampai harganya jutaan gitu kan, itu bahkan sampai ada yang 16.000. Wow, halus banget Om. Halus banget. Tapi biasanya itu digunakan sama
teman-teman yang keperluannya itu jagal atau sembelih gitu. Nah, itu nggak boleh lengah, itu tingkat ketajamannya harus Betul. benar-benar dijaga itu ya. Bener-bener apa istilahnya? Karena motong daging terus ngeseset kulit ya. Yang sembelih, yang seset, jadi kepentingannya beda-beda. Betul, betul. Gitu. Jadi bahkan dia punya stropping yang dia selalu bawa Om ya kan? iya, kadang stropping atau ada honing stick ya kan. Iya, iya. Jadi kepentingan keperluannya semuanya beda-beda. Oke. Gitu. Nah, sekarang kita coba stropping ya. Oh, udah kelar Om ya? Udah Di kelar. Yang kedua, ini tinggal finishing di stropping di kulit tadi ya. Ini juga cepat, nggak makan waktu yang lama untuk menajamkan dan menghilangkan korosi dari sebuah pisau ya. Kita udah sebenarnya dari tadi udah menghasilkan 2 yang sudah diasah nih. Sebenarnya kalau emang kita mau lanjut banyak nih. Dilanjut nggak nih? Pak, dilanjut nggak Pak? Jangan, bentar lagi kita Iya. dapat gangguan. Jadi kalau emang teman-teman penasaran ya pokoknya ikutin terus lah ya. Jadi kita banyak beberapa sesi nanti membahas tentang bilah. Betul. Dan kebetulan ya lawan bicara saya ini ya sangat cocok ya. Karena emang menguasai belasan tahun tentang bilah, keluar masuk hutan, ya Om ya. Betul. Keluar masuk hutan betah Om ya. Betah Sampai banget. menghasilkan ilmu bilah ya. Betul. Bahkan keluar masuk hutan dan menggunakan bilah itu sudah lebih dari 20 tahun. Iya. Gitu. Jadi awalnya dari kerja, ternyata di kerjaan itu ada tantangan yang lebih, sampai survei apa segala macam saya ikut. Di situ belajar menggunakan bilah, bertemu sama orang Dayak, kita pernah ikut karena jalurnya itu ada yang lagi kenapa nggak kondusif, kita ikut jalurnya mereka, ngeliatin mereka, oh caranya begitu. Kearifan lokal ya. Kearifan Kita lihat. lokal, betul. Keren. Kalau pengalaman di hutan itu sangat berharga banget ya, karena emang naturally itulah kehidupan yang benar-benar kita bisa aplikasikan ketika kita dimanapun ya. Betul. Karena emang dari alam semua serba natural. Nah, Ini udah bisa tes nih Om. tadi sayang sekali tadi yang pertama itu kita nggak sempat tes before-nya. Oh, sebelumnya kita tidak ngetes. Iya, tapi kalau hasil setelahnya ya halus sih Halus, gitu. ya. Cuman kalau ini asimetris agak susah untuk push cut. Oke, karena emang Tapi ya bentukannya Tapi bisa sih, juga, bisa juga. sih. Bisa juga. Bisa sih walaupun agak susah ya, Iya. bisa. Cuman paling efektif karena penggunaannya itu kalau ini sih udah halus banget ya. Halus banget. Gitu. Kira-kira begitu. Ini yang kalau penasaran nih kertas yang kedua nih, ini masih belum ada robekan, kita tekuk nih ya. Ini biasa lebih ke apa nih penggunaan pisau jenis ini Om? Kalau yang asimetris, kalau saya pribadi ya, itu saya lebih senang menggunakan yang asimetris itu kalau saya lagi di outdoor. Oke. Seperti Lebih multi ya Om ya? lebih multi, betul. Lebih enak untuk belah-belah kayu, atau saya ada sepotong kayu di sini. Misalnya saya mau menyalakan api, saya butuhlah pecahan-pecahan kecil yang namanya tinder, Oke. betul. Oke, saya akan coba bikin, maaf ya kalau cara pegang pisau saya agak berlebih. Ini bikin deg-degan sebenarnya saya. Kan dia ngeri ada muncratan. Tapi emang gayanya beliau karena sudah saking seringnya megang bilah. Kurang ini lebih ya udah begitu kayak- gitu. Udah kayak sahabat karib ya kan. Kita liatin aja coba. Jadi gini, kalau ini buat misalnya saya mau mengupas kulitnya kayu ini kalau nggak salah kayu kopi ya, Oh, kayu kopi. betul. Jadi kalau buat ngupas ini kan gampang dan enak banget Kayak gitu. ngupas kulit buah ya. Betul. Saking tajamnya ini pisau nih. Betul. Teman-teman bisa lihat tuh. Karena dia asimetris, dalam arti kata sebelah sininya rata, jadi nggak banyak nahan di kayu gitu. Oh, oke. Oke, Betul. termasuk juga ini kan tadi ngupas kulit. Sekarang saya bikin tinder nih. Iya. Maaf ya, kalau bikin tinder saya harus mencontohkan yang safety. Benar, safety. Oke. Nah, ini cara duduknya ya. Ini udah berubah nih, udah masuk ke sebenarnya masuk step pelajaran ya. Saya dapat ilmu colongan sebenarnya. Ini gayanya nih. Jadi kalau saya bikin tinder, Meminimalisir kecelakaan Om ya. betul betul. Jadi kalau bikin tinder karena dia asimetris, ini makannya ini enak banget. Oke. Tindernya itu Kelihatan nggak teman-teman? sebentar Kelihatan ya, sebentar Monitor ya. Saya pengen nunjukin tinder yang jadi itu bisa tipis dan sangat mudah untuk disambar api. Iya. Percikan api tuh langsung kena ya Om ya. Betul. Ketika tinder semakin tipis. Wah, ini halus banget ya. Kayak serpiannya udah kayak tisu ini. Jadi si serpihan ini, tinder ini
Ini tipis banget sampai ngegulung begini. Kalau dilurusin ya ini sangat-sangat tipis. Oke. Oke, kalau kamera mungkin agak kesulitan untuk melihat ya. Nah, jadi dia bisa tipis sampai segininya. Oke. Jadi bukan berarti konstruksi pisau lain tidak bisa, bisa juga tergantung kita udah terbiasa pakainya seperti apa. Tapi untuk yang asimetris ini sangat gampang untuk menghasilkan yang tipis begini. Lebih mumpuni ya Om. Lebih ya? mumpuni, Oh, betul. Tidak ada tanggul ya, ibaratnya tidak ada penghalang lagi ya. Kira-kira Ini begitu. Keren banget nih ilmunya. Nih kalau bisa tiap hari mah enak ini Om. Mungkin Jadi- kalau bilah kita bahas seminggu sekali aman kali Oke, ya. seminggu sekali nanti kita tayang ya. Betul. Jadi dari Tinder ini sebenarnya adalah nanti akan ada di mana media cara mematik api menyalur dari percikan menjadi bara melalui Tinder. Ini sebenarnya sudah saya sering bahas kemarin dengan Bro Pendi, dan pokoknya teman-teman banyak hal yang bermanfaat yang kita dapat hasilkan, kreasi dan fantasi dari hasil-hasil yang diciptakan dari sebuah bilah, banyak fungsinya. Dan ini udah yang kedua nih Om ya, pisau yang kedua ya. Betul. Ini udah finish. Untuk teknik pengasahan ini teman-teman bisa terapkan pengaplikasiannya di rumah masing-masing, dan mungkin ini hanya sebatas alat-alat yang kita miliki, dan teman-teman bisa cari sebenarnya dengan mudah dimanapun teman-teman berada. Jadi mungkin nanti di season selanjutnya kita akan mengasah lagi jenis-jenis bilah atau jenis pisau yang lain. Bahkan kita bisa kreasikan Om ya dari Betul. pisau itu ya. Bisa, ke arah contoh yang mana contohnya fungsinya gitu. yang ini deh. Ya. Pisau pabrikan satu ini. Oke. Matanya itu selalu ada micro edge yang halus banget. Nggak terlalu kentara sih. Tapi ini ada garis nih, kurang lebih segini. Itu ada edge-nya lagi. Oh, oke, kelihatan. Oke. Nah, pantulan cahaya. Nah, jadi si micro edge ini kalau apa istilahnya bawaan dari pabrik memang begitu. Tapi kalau saya kurang suka dengan micro edge karena kurang kayak tadi deh, kurang agresif. Nah, saya suka menghilangkan si micro edge. Nah, nanti mungkin next kita sambil ngobrol saya akan tunjukin itu. Oh, oke. Gitu. Jadi makanya seakan-akan pisau ini tajam terus ya Om ya, padahal Betul. ada micro edge. Ada micro edge. Nah, micro edge ini sangat nolong nih, walaupun ini nggak terlalu kentara dilihat ya. Kalau tadi sih bener nih, begitu kena pantulan pasti beda. Ya, kecil banget sih. Kecil banget, betul. Karena maaf ya, saya nggak di endorse sama brand ini, tapi saya berani ngomong merek pisau satu ini hampir semua tipenya dia keluar dari pabrik itu langsung bisa layak pakai. Kalau ini kan selama ini hanya jadi pajangan di dalam ya. Belum pernah diapa-apain, ini matanya belum ada bekas asahan sama sekali, mulus ya. Dia sudah sangat tajam walaupun belum ekstrim ya, karena itu tadi micro edge. Wah, ini agak kurang nih yang ini. Tapi nanti kita rapin. Mungkin next minggu depan kita tajemin pisau ini sampai bisa digunakan seperti yang saya pernah saya pernah posting di videonya saya. Hanya dengan satu pisau merek yang sama, saya bikin guratan walaupun nggak sampai bulat, tapi sampai dia tipis. Oh. Gitu. Modelnya pipih ya dari kreasinya. Ini kan kalau ini lebih ke diameter lebih bulat Om ya. Betul. Kalau itu hanya tipis, mungkin hanya 2-3 mili. Yang waktu itu Mas Hari tes pecah ya. Nah, saking tipisnya itu saya, aduh, unik banget ya. Emang tangan saya nggak bisa diem ya. Jadi ini adalah kreasi Om yang mungkin apa ya? Sulit juga nih Om ya, tapi kalau saya melihatnya ini hanya orang tertentu aja nih yang bisa bikin ini. Gitu ya. ya intinya sih gini, semua pisau itu, semua bilah yang kita punya, kita miliki, kalau memang dirawat dengan baik, ya. tajamnya itu pasti enak, dipakai untuk apapun juga pasti enak. Dan kita nggak kelimpungan ketika mau pakai, kondisinya udah siap ya, prima untuk digunakan. Nah, gitu. kalau memang ada sedikit penasaran ya, next kita ngobrol, nanti ada teman kita juga satu lagi, Mas Hari sambil ngobrol, saya akan sambil ngerok kayu. Jadi kelar konten, kelar kita bikin dialog itu jadi satu karya. Boleh, nanti kita coba, nanti akan kita coba. Baik teman-teman. Oke, sepertinya
saat ini sudah cukup ya dengan Sudah cukup. dua mata yang kita tadi langsung kita praktekkan cara pengasahannya. Mungkin next kita akan lanjut ya dengan tadi dialog dengan partner kita yang lain dengan hasil karya yang berbeda, dan tetap teman-teman selalu kreatif dan selalu sehat dalam setiap kegiatan, dan jangan lupa selalu menjaga lingkungan dimanapun kita berada ya, supaya kita setidaknya bermanfaat di circle-nya kita sendiri. Oke, Om Agus, thank you banget. Sama-sama. Semoga sehat terus sampai Amin. ketemu di acara Motekar yang di bulan Juni. Di bulan awal Juni, tanggal 4-5 tanggal 4 sampai 5 Juni di Hutan Arboretum Cibubur. Oke, di Arboretum Cibubur. Ini sangat mudah sekali lokasinya ditempuh ya, di tengah kota Om ya. Betul. Jadi teman-teman bisa pantau terus nanti kegiatannya, itu sangat membantu ilmu tentang perbilahan dan lain-lain. Termasuk kita ada kegiatan apa Om yang di kota itu, survival atau Urban survival. urban survival. Kalau terjemahannya itu bertahan hidup di perkotaan. Oke. Tapi menarik. betul, tapi untuk kali ini kita spesifik bahasnya itu bertahan hidup di perkotaan pasca bencana. Oh, pasca bencana. Kita Betul. nggak tahu recovery-nya seperti apa. Teman-teman harus saksikan di acara Motekar. Oke. Kita sudahi dulu acara ini. Thank you, selalu sehat. Ciao.